Apa yang mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya dikasih Allah makhraja, makhraj, jalan keluar. Stres, depresi, anxiety, bunuh diri karena tidak dapat jalan keluar. Nah, orang yang istighfar diberikan makhraja. Tidak ada hidup ini orang yang tidak punya masalah. Air tenang, di bawah itu riak bergelombang. Maka bagaimana supaya dapat jalan keluar terhadap permasalahan hidup? Istighfar. 12. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. 10, 11, 12 ini dari hadis Sunan Abi Daud. Ada aja rezeki itu datang. Saya ketemu sama kiai, dari awal ngobrol sampai habis, setiap ngomong astagfirullah, astagfirullah. Penasaran saya, apalah dosa kiai ini? Dia 24 jam di pondok, nggak buat maksiat, matanya terjaga. Rupanya dia istighfar mau dapat yang 12 ini. Amalannya istighfar. Ini penting ini, supaya jangan sibuk istighfar, maksiat jalan terus. Itu ngejek-ngejek Allah itu namanya. Dan ternyata Allah lebih suka kita sadar ke dalam daripada memuji Dia. Allahu Akbar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku berkata, minta ampunlah, beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Yang pertama, ghaffara, Allah hapuskan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa kepala, dosa lisan, dosa mulut, dosa tangan, dosa bisikan hati, dosa lintasan fikiran. Ghaffara, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kalau merasa baju itu kotor, kita nggak nyaman. Saya tidak nyaman kalau tidak mandi sebelum subuh. Memang mungkin udah sugesti. Jadi saya mesti mandi. Kemudian kalau saya berkeringat, siang pun saya mesti mandi. Sore keliling beberapa hari ini, itu tablik akbar malam, walaupun tidak di hotel, di kampung, numpang di rumah orang, saya izin mandi. Itu yang kotoran fisik, keringat, bukan najis nih, bukan cerita najis, hanya keringat saja, daki. Nah, maka ada yang paling mengganggu adalah merasa banyak dosa. Jadi kalau kita lihat mengapa orang ikut aliran sesat, karena pemimpin alirannya itu dapat meyakinkan, saya membersihkan dosa kamu. Saya suka juga mengikuti nonton tokoh-tokoh aliran sesat itu, gimana mereka ngomong. Siapa yang ikut saya jamin bersih. Nah, dan ada kemudahan-kemudahan, tanpa harus wudhu, tanpa harus sholat. Ada justifikasi bahwa pemimpinnya ini menjamin pengikutnya di hadapan Tuhan. Di situ saya ambil kesimpulan bahwa orang merasa berdosa dan dia ingin dosanya bersih. Nah, itulah asal muasal ikut aliran-aliran sesat. Dan tokoh aliran sesat itu bisa meyakinkan, sugesti bahwa yang ikut dia aman. Nah, gitu. Ya, ujung-ujungnya UUD, UUW, ujung-ujung bayar setoran duit sampai pada kejahatan seksual. Tapi bahwa dalam diri manusia itu, apapun agamanya, apapun alirannya, ada merasa berdosa. Maka dalam Islam diajarkan kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu yang pertama, dihapuskan dosa. Ghaffara dari kata ghafara, ditutupi dosa, ditutupi. Ya, mungkin di badan saya ada bekas kudis, ditutupi.
Mungkin di dinding belakangnya ada bekas paku, ditutup pakai dempul. Yang menutup itu ghafir. Yang menutup itu ghafir. Tapi kalau dia sangat menutup, sangat hebat dia menutupnya, tutup pakai dempul, tutup pakai cat, tutup pakai sampai enggak terlihat sama sekali, sangat menutup, ghaffara. Menutup, ghafara. Orang yang menutup, ghafir. Sangat menutup, perfect, sempurna, ghaffara. Allah pilih kata ghaffara. Jadi tutup dengan tutupan yang sempurna. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kedua, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan diturunkan kepada kamu hujan. Kebetulan waktu saya di Makkah hari Kamis sore, di kamar kedengaran suara seperti angin masuk lubang, menderu. Saya buka jendela. Saya lihat Masjidil Haram itu berkabut. Yang sebelumnya terang, di atas Masjidil Haram memutih, berkabut. Ini berarti mau hujan lebat ini. Turun saya ke bawah. Betul, hujan lebat dan jalan-jalan. Waktu itu kami menyeberang jalan, tenggelam betis. Saya rasanya seumur-umur baru itu pas lagi momen hujan di Makkah, hujan lebat, selebat-lebatnya. Jadi memang saya tanya yang mukim di Makkah, udah lama nggak hujan? Oh, udah lama Ustaz. Udah hampir 2-3 bulan ini nggak ada sama sekali. Bagi kita yang di iklim tropis Indonesia ini hujan biasa. Tapi di Makkah itu keajaiban hujan itu turun, kenapa? Karena istighfar, keajaiban istighfar. Makna hujan di sini dua. Hujan yang memang betul-betul makna hakiki. Makna sebenarnya hujan memang betul-betul air. Makna hujan yang kedua adalah rahmat. Makanya kalau turun hujan, ini kayaknya tanda-tanda turun rahmat ini. Itu karena hujan makna kiasan. Jadi kenapa dia turun? Itu karena istighfar. 3. Wa yumdidukum bi amwalin. Diberikannya kamu amwal. Kalau satu mal. Kalau dua malani, ketiga amwal. Diberikannya kamu harta. Jadi kalau mau banyak harta menurut ayat ini, ya istighfar. Makanya ada orang amalannya ya istighfar aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Janji Allah SWT, wa yumdidukum bi amwal. Allah akan berikan kamu harta. 4. Wa banin. Allah akan berikan kamu banin, anak, cucu, cicit, sampai terus turun ke bawah, sesuai dengan bahasa kita masing-masing, keturunan. Makanya ada orang yang nanya, Pak Kiai kasih saya amalan supaya saya punya keturunan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Wabanin, Allah berikan kamu anak keturunan. 5. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah berikan kamu jannat, taman-taman. Taman bagi kita yang di iklim tropis Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, Thailand, Moro, Filipina biasa. Tapi di gurun pasir bisa tumbuh pohon kurma, di bawahnya ada oase air, di sampingnya tumbuh rumput-rumput, jannat, surga. Pada siapa diberikan Allah ini? Pada orang yang beristighfar. Wa ja'al lakum jannatin. Makna jannat di sini dua. Taman di dunia, maksudnya yang indah-indah. Jannatin di akhirat. Kalau mau dapat di dunia dapat, di akhirat dapat, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 6. Wa yaj'al lakum anhara.
Dia berikan kepada kamu anhar, air sungai. Sungai yang mengalir. Di mana-mana manusia suka pada sungai. Dan di pinggir sungai lah muncul peradaban. Bang Alvin Firdaus, di sana ada sungai Kalimantan Barat, Sungai Kapuas. Saudara kita yang ada di Palembang, peradabannya dibangun di tepi Sungai Musi. Kami di Riau ini dibelah Pulau Sumatera bagian Riau ini dengan 4 sungai. Sungai yang paling atas Sungai Rokan. Di bawah Sungai Rokan Sungai Siak. Di bawah Sungai Siak Sungai Kampar. Di bawah Sungai Kampar Sungai Indragiri. Jadi dan semua peradaban itu di tepi sungai. Mesir induk peradaban Ummud Dunya. Mesir disebut dengan Ummud Dunya, itu peradabannya dibangun di tepi sungai, Sungai Nil. Jadi Allah berikan kamu sungai, Allah berikan kamu rezeki yang mengalir, Allah berikan kamu peradaban, Allah berikan kamu kehidupan. Dengan apa? Istighfar. Amalan istighfar ini luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Surat Hud ayat 3. Yang ke-7. Tadi kan ada 6, sekarang yang ke-7. Wa antastaghfiru rabbakum, kalau kamu beristighfar kepada Allah. Thumma tubu ilaihi, kamu kembali ke jalan Allah. Yumatti'akum mata'an hasana, Allah berikan kamu mata, kenikmatan hasana yang baik. Ada mata tapi tidak hasana, kenikmatan kelihatannya tapi dia azab. Maka Allah berikan kamu mata'an, kenikmatan yang hasana, yang baik. Kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan bangunan, kenikmatan istri, kenikmatan anak, kenikmatan popularitas yang hasanan. Syaratnya apa? Wa antastaghfiru rabbakum, istighfar. Berikutnya yang ke-8, surat Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dijauhkan dari azab. Azab itu selalu dikonotasikan sebagai bangkrut, rugi, sakit, mati. Azab menurut bahasa artinya al-man'u, tercegah. Itulah azab. Jadi azab itu tercegah. Maksud tercegah, ini ada makanan ini. Ada teh manis, ada susu kambing, ada piting, ada cumi. Pas dikasih teh manis, mohon maaf diabetes. Pas dikasih susu kambing, maaf kolesterol. Pas dikasih daging kambing, maaf darah tinggi. Itu namanya azab. Azab itu artinya tercegah untuk menikmati sesuatu. Banyak orang mengatakan orang miskin itu azab. Orang miskin tidak makan, ya makanannya memang nggak ada. Itu bukan azab. Yang azab itu adalah makanannya ada tapi tidak bisa dinikmati. Itulah azab. Di gurun pasir haus, nggak ada air. Itu bukan azab. Yang azab itu adalah ada airnya tapi kita tidak bisa menikmatinya. Itulah yang azab. Jadi banyak orang yang kita sangka hidup azab, tidak azab. Yang kita sangka dalam nikmat sebenarnya dia azab. Nah, orang kalau beristighfar, maka dia dilepaskan dari azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33. Berikutnya yang ke-9. An-Naml ayat 46. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat Allah. Syaratnya istighfar. Ajib amalan istighfar ini. Kamu dapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu 100. Yang 99 digenggam, disimpan Allah. Yang 1 diturunkan ke bumi.
Rebut-rebutanlah antara burung elang, gajah, harimau, singa, manusia merebut yang satu tadi. Akhirnya burung elang dapat, maka tidak ada burung elang makan telur elang. Ular sawah dapat, tidak ada induk ular sawah yang makan anak ular sawah. Kenapa? Mereka kan bukan makhluk yang punya akal, karena dapat rahmat Allah. Nah, bagaimana supaya kita ini dapat rahmat Allah? Kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Apa bisa dikompensasi antara amal kita dengan surga? Ya tidak apple to apple, tidak balance, tidak seimbang. Amal kita seupil, surga seluas langit, dunia lebih luas lagi. Lalu kenapa kita masuk surga? Karena rahmat Allah. Bagaimana cara dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah? Istighfar. Jadi kalau mau dapat rahmat, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ajib istighfar. 10. Man lazimal istighfar, siapa yang mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya dikasih Allah makhraja. Makhraj, jalan keluar. Stres, depresi, anxiety, bunuh diri karena tidak dapat jalan keluar. Bayi tidak boleh dalam gelap. Ada kemarin saya dapat video bayi yang sedang terang, tiba-tiba naik kereta api masuk terowongan gelap, berubah raut wajahnya. Kenapa? Tak nampak jalan keluar. Orang kalau tidak nampak jalan keluar, maka bayi tidak boleh mati lampu. Mati lampu stres. Nah, orang yang istighfar diberikan makhraja. Tidak ada hidup ini orang yang tidak punya masalah. Air tenang, di bawah itu riak bergelombang. Maka bagaimana supaya dapat jalan keluar terhadap permasalahan hidup? Istighfar. 11. Wa min kulli hammin faraja. Hammin, kesusahan hati yang menyesakkan dada. Susah hati, payah bernafas, sempit pikiran, stres, suntuk, diberikan Allah faraja, lapang. Amalannya apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. 12. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. 10, 11, 12 ini dari hadis Sunan Abi Daud. Ada aja rezeki itu datang. Teman baik rezeki, istri solihah rezeki, anak penghafal Quran rezeki, tetangga jujur rezeki, kawan bisnis amanah rezeki, santri-santri yang taat rezeki, ustazah-ustazah yang mendidik anak-anak pesantren rezeki. Kata orang kita tak dapat rezeki karena tak ada duit. Tapi sebenarnya kita ada rezeki. Orang bilang, kadang orang pula yang suntuk menengok hidup kita. Kita tenang aja. Kalau bahasa Melayunya, bomban yang miang. Bomban itu macam bambu dia, tanaman sebesar-besar ini. Disangka orang bambu padahal dia bomban. Miang itu, ini pohon bambu. Itu kan ada pembungkusnya itu. Itu miang itu gatal bahasa Melayu. Jadi bomban yang miang. Mestinya yang gatal, yang miang itu bambu. Tapi bomban yang di samping itu pula yang kegatalan. Kawan kita yang tak tahan. Kita tenang aja. Kenapa? Hati kita lapang, pikiran kita lapang, dan dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Orang pula sibuk memikirkan kita. Kita tenang-tenang aja. Apa amalannya? Istighfar.
Saya ketemu sama kiai, dari awal ngobrol sampai habis, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap ngomong, astagfirullah, astagfirullah. Penasaran saya, apalah dosa kiai ini? Dia 24 jam di pondok, nggak buat maksiat, matanya terjaga. Rupanya dia istighfar, mau dapat yang 12 ini. Amalannya istighfar. Paling enak istighfar. Astaghfirullahalazim. Sependek-pendeknya astaghfirullahalazim. Cukup. Kalau mau lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih bagus lagi, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan karena mau ngejar angka lalu bunyinya belepotan. Nah, ini penting nih. Karena mau ngejar angka 10, 100, 200, 1000 lalu belepotan, jangan. Astaghfirullahaladzim. Almarhum Ustaz Arifin Ilham ada irama khasnya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya waktu mendengar dia itu, sampai sekarang kalau saya ucapkan itu ingat saya. Ternyata irama bisa membuat kita terngiang dan ingat orang. Irama bisa buat kita terngiang dan ingat orang. Astaghfirullah. Siapa yang pertama kali kita dengar ngajarkan kita itu, ingat kita itu. Nah, jadi terserah. Maksud saya ini, ya terserah mau beri irama bagus. Ada orang yang nyaman dia pakai irama. Masjid yang kampung orang Melayu dengan masjid orang Jawa, pengamatan saya ya, di Riau misalnya, kalau pergi saya ceramah ke tempat banyak kebun kelapa sawit, asal habis sholat itu, habis azan kan nunggu 2 rakaat atau habis sholat, astagfirullah, itu biasanya kampung orang Jawa, karena orang Jawa suka nembang. Orang Melayu pun suka juga. Kalau kita pergi ke daerah Tanjung Balai, ke Langkat, ke Besilam sampai hari ini itu ada orang membaca syair. Bahkan ada diadakan lomba syair. Nah, jadi memang ada orang suka lagu gitu. Bagi yang suka ya dilantunkannya astagfirullah. Bagi yang nggak suka ya ada suka lagu, ada nggak suka, ada suka bersuara, ada yang lebih suka diam. Itu teknis aja. Terserah. Jahar boleh, sir juga boleh. Yang penting ada 3 syarat. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Aku menyesal buat dosa, aku menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa. Nah, ini penting ini, supaya jangan sibuk istighfar, maksiat jalan terus. Itu ngejek-ngejek Allah itu namanya. Nah, kemudian afdalnya, ini kalau yang 3 ini wajib ini. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali. Itu wajib. Adapun yang afdalnya, yang sunatnya, yang anjurannya, lebih bagus berwudu, menjaga wudu, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat, habis itu beristighfar. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap khilaf salah berdosa, thumma yatatahhar, mandi berwudu atau tayamum, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal taubat,
salli sunatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, thumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dia. Janji Allah yang disampaikan ke Nabi Muhammad SAW, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kalau subhanallah, 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 maha suci engkau, maha suci engkau, maha suci engkau, alhamdulillah, 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 segala puji milik engkau, segala puji punya engkau, engkau yang terpuji, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, engkau maha besar, engkau maha besar, engkau maha besar. Tapi istighfar ini unik. Istighfar itu tidak ke sana dia, tidak keluar. Istighfar itu ke dalam. Aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah. Dan ternyata Allah lebih suka, Allah lebih suka kita sadar ke dalam daripada memuji dia. Allahu Akbar. Sama macam kita punya anak atau punya santri, Ustadz hebat, Ustadz ini, tapi perbuatannya tak betul, marah kita. Tapi kalau ada dia, saya ngaku salah Ustadz, saya orangnya, itu lebih respect kita. Adapun waktu yang bagus itu ya waktu yang banyak disepelekan orang. Kenapa waktu bulan Sya'ban itu utama? Karena ihmal. Banyak orang menyepelekan bulan Sya'ban. Bulan Rajab orang beramal, bulan Ramadan orang beramal, bulan Sya'ban down. Di mana waktu bulan disepelekan, disitulah amal bagus. Nah, waktu di antara 24 jam itu mana yang banyak orang sepele? Tengah malam. Maka di tengah malam, wabil asharihum yastaghfirun, dari tengah malam menjelang azan subuh, namanya waktu sahar, sahur kata kita. Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Nah, itu bagus sekali. Maka saya sarankan bangun, kalau untuk Riau, untuk kami di Sumatera azan subuh itu jam-jam 5, sekarang jam 4:40, 45. Bagus bangun agak-agak sejam sebelum itulah. Bangun, mandi, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, nunggu azan. Nah, itu istighfar. Kau amalkan aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar itu membersihkan cawannya. Ini cawan kotor, kalau dituang air zam-zam ikut jadi kotor. Bersihkan dulu, membersihkan cawannya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bisa 100 bagus, bisa 200 bagus, bisa 1000 bagus. Setelah istighfar, baru kemudian wangikan dia, harum semerbak. Mewangikannya itu salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah dia wangi, barulah kau tuangkan air. Airnya itu adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini masalah zikir ini, jangan karena mau ngejar cepat lalu bunyinya tak jelas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kata guru saya dulu, dia mursyid, namanya Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Samad. Kalau engkau bingung banyak betul zikir, engkau pilih saja 3. Saya ijazahkan kepada engkau, kata dia. Apa itu Syekh? Kata saya, yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali.
Selepas itu apa? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Selepas itu apa? Afdalul zikri, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah 100 kali. Boleh lepas sembahyang 20, boleh sekali duduk 100. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, Allah balas 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dibagi Allah makhraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibagi Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka, dengan suara yang pelan. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus, ya Salam ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz. Siapa yang menyuruh kita memanggil dia? Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, maka panggillah dia. Itulah kenapa orang memanggil, meminta, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir. Semua dia panggil. Saya pernah datang ke masjid, saya dengar jamaah tu sedang memanggil, ya Rahman ya Rahim, sampai di ujung-ujung ya Ahad ya Somad gitu. Kenapa dia ulang-ulang? Rupanya ustaz datang lambat. Kenapa kita mesti memanggil Allah? Sebab siapapun manusianya yang hidup di atas dunia ini punya masa lampau dan masa akan datang. Mengingat masa lampau sedih, mengingat masa hadapan takut. Kerana kita punya masa lampau sedih, orang tua miskin, hidup susah, sedih. Masa hadapan kita tak tahu entah apa yang terjadi esok. Takut, cemas, khawatir. Tak ada yang pasti di dunia ini. Satu-satunya yang pasti di dunia ini satu. Apa itu? Ketidakpastian. Itulah cuma yang pasti. Maka kerana hidup serba tak pasti, maka dia meminta kepada Allah, ya Rabb. Kalau dia katakan ya Rahman, faqad wasaftahu birrahmah, wahai engkau yang sayang. Kalau kata dia ya Aziz, faqad wasaftahu bil izzah, engkau yang ada kuasa. Tapi kalau kata dia ya Rabb, 3. Ya Rabb, engkau mencipta saya. Ya Rabb, engkau mengatur hidup saya. Ya Rabb, engkau yang memberi rezeki pada saya. Itulah kenapa di awal sembahyang, di awal solat, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, kenapa Rabb? Allah mencipta, Allah mengatur, Allah memberi rezeki. Tapi ketika kita katakan ya Allah, faqad wasaftahu bi jami'i awsafihi bi kamalihi wa jamalihi. Bila kita katakan ya Allah, maka kita sedang memanggil Allah dengan semua sifat-sifat yang sempurna. Sifat jamal, jamal indah, kamal sempurna. Jadi kalau ada orang namanya Jamal, indah. Kalau pakai alif, Jamal. Tapi kalau tak pakai alif, Jamal, unta. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab manusia ni selalu merasa takut. Bila dia sedang belajar di sekolah, dia takut nanti tak boleh masuk universiti. Bila dah masuk universiti, dia takut lepas BA tak boleh ambil master. Lepas master, dia takut tak boleh ambil PhD. Lepas PhD, takut tak ada kerja. Lepas kerja, takut ditanya orang, bila berbini? Bila dah punya isteri, takut orang mula bertanya, bila punya anak? Bila dah punya anak, takut orang bertanya, anak ustaz berapa? 3. Lelaki perempuan? Lelaki. Kenapa tak ada anak perempuan? Selalu ada rasa cemas, selalu ada rasa takut. Apa beza takut dengan cemas? Kalau dekat, itu takut. Nanti lepas ini nak balik macam mana? Takut hujan lebat, takut tak dapat tempat parking. Itu dekat, masa yang dekat itu takut. Tapi kalau yang ditakutkan ini, macam mana nanti nak menikah, macam mana nanti anak ni boleh kerja, macam mana pula cucu saya nanti, macam mana pula nanti menantu saya, pada sesuatu yang amat sangat jauh, itu namanya cemas. Kalau semua dicemaskan, cemas, terlampau cemas, anxiety, maka manusia ni selalu ada rasa takut, rasa cemas. Untuk menghilangkan rasa takut dan cemas itu, maka orang guna khamar. Dia minum khamar tu untuk menghilangkan rasa takut. Khamar, rambut perempuan, itu kain yang menutup rambut itu, bahasa Arabnya khimar. Khimar, kain yang menutup rambut. Khamar, kalau diminum, menutup isi kepala. Kain yang menutup rambut, khimar. Kalau diminum tertutup isi kepala, khamar. Anggur dipijak-pijak mereka, selepas itu airnya, cecairnya ditampung, disimpan selama 7 hari, berbuih, itulah dia menjadi khamar, kena menutup isi kepala. Kalau sudah tutup isi kepala, dia tak lagi boleh membezakan mana kawan, mana lawan, mana sahabat, semua akan dia musuhi. Maka induk dari segala dosa adalah khamar. Ada orang disuruh pilih antara 3, minum khamar, berzina, membunuh. Dia fikir-fikir membunuh ni dosanya besar, berzina ni dosa besar, merosakkan kehormatan orang, maaf nanti boleh hamil punya anak, na'udzubillah, ini besar, ini besar. Rasa-rasanya yang paling ringan khamar, maka dia minum khamar. Selepas dia minum khamar, dia pun lupa, dia pun berzina. Selepas berzina, dia tersedar, dia takut, akhirnya dia bunuh. 3 dia lakukan. Pintunya adalah khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. 4. Sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, dia ambil anak panah 3. Bila dia nak pergi, dia nak bisnes, nak berniaga, dia ambil anak panah 3, dia guncang. Anak panah tu bahasa Arabnya azlam, dia guncang. Pergi ke Putrajaya ke tak pergi? Pergi tak pergi? Pergi tak pergi? Dia guncang. Lepas tu jangan pergi. Dia tak pergi. Dia ambil, pergilah. Dia malas, dia guncang sekali lagi. Azlam. Maka bila Islam datang, tinggalkan azlam, langkahkan kaki, pergi ke Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah wa'tasamtu billah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kenapa kita perlu bermunajat? Tadi yang mulia Tuan Imam mengatakan, Ustaz Abdul Somad, jamaah sudah berkumpul dari pukul 6 tadi. Sebab semua flyer iklan, semua jamaah suruh berkumpul pukul 6. Rupanya Ustaz datang pukul 9.
Jadi selama menunggu apa yang dilakukan? Munajat, berzikir. Jadi namanya munajat. Apa beza munajat dengan zikir? Munajat memanggil, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Sedangkan zikir, mulut menyebut, hati mengingat, fikiran sedar. Mulut menyebut, hati mengingat, fikiran sedar. Tasbih, zikir. Tahmid, zikir. Takbir, zikir. Tahlil, zikir. Istighfar, zikir. Salawat pun zikir. Makanya ada orang yang mencampur zikir. Tak ada yang salah. Oh, zikir tak boleh pakai lagu-lagu, Ustaz. Memasukkan lagu ke dalam zikir ni tak boleh. Jadi memasukkan lagu ke dalam zikir tak boleh. Tak boleh. Kenapa muazzin memasukkan lagu ke dalam azan? Ada lagu dalam azan? Ada. Kalau tak ada lagu dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagu lah dalam tu. Kalau tak ada lagu dalam azan, macam mana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan orang mengamuk. Imam baca ayat, ada lagu. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, ada lagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Suara saya sebetulnya tak elok, tapi mic di masjid ni mantap. Ada jenis mic ni yang Johan Musawaqah pun suara tak elok. Alhamdulillah, serak aja ada macam tu. Tapi Masya Allah, mic ni luar biasa. Suara saya di sana jelas tak jelas? Alhamdulillah. Ada mic ni ke kita jelas, ke orang tak jelas. Tapi di sini alhamdulillah semua saya dengar jelas, alhamdulillah. Maka masjid tu mic ni penting. Imam guna mic, muazzin guna mic, khatib Jumat guna mic, tarhim assalatu wassalamu alaik guna mic, tazkirah guna mic. Maka kalau mic-nya elok, maka insya-Allah ada mic ni kita dengar, oh, ustaz bagi tazkirah, selepas tu kita tanya apa yang disampaikan ustaz tadi? Dua. Apa? Assalamualaikum buka, assalamualaikum tutup. Tak ada yang boleh kita tangkap apa yang dia sampaikan. Inilah pentingnya. Maka memasukkan lagu ke dalam zikir boleh. Solawat pun juga begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. 6. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Memasukkan lagu ke dalam salawat boleh, memasukkan lagu ke dalam zikir boleh. Tapi tak semua orang suka lagu. Ada orang yang tak nak berlagu. Saya tak suka yang zikir guna lagu-lagu. Saya tak nak berlagu. Okey, tak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Ada orang yang berzikir dia tak nak bersuara. Saya kalau bersuara bising. Saya nak berzikir dalam hati saja. Boleh, sila. 3 pilihan. Nak guna lagu, nak bersuara, nak tak bersuara pun tak apa-apa. Saya tak berzikir guna mulut. Mulut tak bergerak. Saya diam saja. Namanya zikir khafi dalam tariqah Naqsyabandiyah. Hanya Allah Allah saja di dalam jantung. Allah 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara. Jadi kalau nampak kawan di sebelah tak berbunyi, tak bersuara, belum tentu berzikir. Boleh jadi tertidur. Tapi kita husnuzan.
Saya selama bagi tazkirah belum pernah saya marah pada jamaah yang tertunduk. Saya husnuzan, mungkin zikir itu dah masuk ke dalam hati dia. Zikir. Lepas ustaz bagi tazkirah, dia pun terjaga. Kenapa cepat betul kata dia? Apa guna kita berzikir? Munajat. Guna kita berzikir, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Semakin besar bandaraya, semakin ramai manusia, semakin banyak hospital, semakin banyak doktor, rupanya penyakit bukan makin sikit, makin banyak. Kenapa orang pergi menyanyi? Apa yang diinginkan orang pergi mendengar music, konsert? Dia ingin tenang. Dia nyanyi pop tak tenang, R&B tak tenang, Metallica tak tenang, minum racun baru tenang. Bukan tenang, mati. Yang menenangkan hati hanyalah zikir, tasbih, tahmid, takbir, solawat, istighfar, semua zikir. Saya dengar kata Ustaz Fulan yang paling elok istighfar, ya. Saya dengar kata Habib yang paling elok solawat, betul. Saya dengar kata Tuan Guru yang paling elok tahmid, tasbih, betul. Itulah Ustaz Abdul Somad. Saya dengar semua elok, terus belum ada satu pun yang saya amalkan. Kata guru saya dulu, supervisor saya masa ambil PhD di Sudan, dia mursyid, namanya Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad. Kalau engkau bingung banyak betul zikir, engkau pilih saja 3. Saya ijazahkan kepada engkau, kata dia. Apa itu Syekh? Kata saya, yang pertama istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Selepas itu apa? Selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Selepas itu apa? Afdalul zikri, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah 100 kali. Boleh lepas sembahyang 20, boleh sekali duduk 100. Tapi jangan kerana nak cepat, anggap ni ada hutang, ada beban berat, lalu beristighfarnya cepat. Pelan-pelan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, Allah balas 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dibagi Allah makhraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya dibagi Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Makanya kadang ada orang amalnya tak banyak, hanya istighfar saja. Saya pernah berjumpa dengan Tuan Guru, selama saya duduk dengan dia, istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah. Apa khabar Tuan Guru? Astagfirullah. Sehat, alhamdulillah. Astagfirullah. Orang kalau banyak beramal merasa dia sudah hebat, merasa penghuni surga. Tapi kalau orang beristighfar, dia merasa banyak dosa. Lebih baik kita merasa penghuni neraka banyak dosa sehingga menengok orang lain mulia, daripada kita merasa diri mulia, orang lain semuanya neraka. Sekarang ni ada orang yang masuk surga itu cuma dia, bini dia, mertua dia. Surga yang seluas itu isinya cuma 3. Kita ni semua masuk neraka. Maulid Nabi masuk neraka, Isra Mi'raj masuk neraka, nuzul Quran masuk neraka, tarekat masuk neraka, berzikir bersama masuk neraka. Semua bid'ah. Semua bid'ah. Semua orang masuk neraka. Tengok muka kita, neraka.
Padahal bila kita buka Al-Quran, yang pertama kali sifat nama Allah, tak ada Allah mengatakan Bismillahil Muntaqim, tak ada. Bismillahil Azizil Jabbar, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Pezina, peminum khamar, pejudi, pembunuh, penjahat, putus asa menengok hidup, bila dia buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmah. Cuba tengok sifat Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datang seorang pezina, pembunuh masa Bani Israel, dia sudah membunuh 99 orang. Wahai pendeta Yahudi, ya, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosa saya? Kata pendeta Yahudi, kamu masuk neraka. Dia cabut pisau, kalau begitu kamu yang ke-100. Dia bunuh, lengkap 100. Dibunuh masuk neraka, tak dibunuh hati kita sakit, bunuh sekali masuk neraka juga. Tapi bila datang Islam, ma min muslimin yuznibu dzamban, siapa saja yang berbuat dosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Niatnya, saya niat mandi taubat. Di mana nak mandi? Oh, di Putrajaya, senang, ini dekatnya ada air, mandi. Cuba agak ke tengah sikit. Bukan cuma dosa hilang, engkau hilang sekali. Mandi taubat. Selepas mandi taubat, kalau kata doktor tak boleh mandi, rematik, nanti sakit tulang, wuduk saja, wuduk. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Wuduk pun tak boleh, kata doktor jangan kena air, bila kena air mati. Tayamum pun tak boleh, tangan tak bergerak, kita tayamumkan. Ditayamumkan tak boleh, kita sembahyangkan, tak boleh lagi. Selepas bersuci sembahyang sunat taubat 2 rakaat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Perlukah kita sebut dosa kita? Tak usah sebut, tak usah sebut dosanya apa. Apalagi kalau sembahyangnya di Masjid Putrajaya, jangan sebut dosa kuat-kuat. Usolli sunnatat taubat, jual dadah 3 kilo. Allah, polis di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dalam hati. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Termasuk kepada isteri pun tak boleh tahu. Bila isteri tanya, apa dosa abang? Dosa abang sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. Cukuplah Allah saja yang tahu. Yang lain-lain nantilah kita bahaskan. Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Siapa lagi antara kita ni yang tak ada dosa? Semua kita ni, kullu bani Adam, semua manusia ni khata'un, pernah salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah orang yang balik ke jalan Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, tubu ila Allah, kembalilah ke jalan Allah, taubatan nasuha. Taubat nasuha, nasuha 3 huruf, nasoha. Nasoha, bila kita ambil parang panjang, kita potong sarang lebah di atas kayu tualang, dia jatuh ke bawah, ditampung dengan kain tipis, ditapis. Apa yang tergantung di atas? Ranting kayu tergantung, anak lebah tergantung, lilin lebah tergantung, sampah tergantung. Keluar madu yang jernih masuk ke dalam cawan. Itulah dia taubat nasuha. Semuanya ditapis, semuanya bersih. Berapa kali Nabi Muhammad SAW bertaubat? Wallahi demi Allah,
Inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Saya bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Ini kita kadang dosa banyak, bertaubat, istighfar pun macam cepat. Saya kalau dah menengok orang istighfar, apa yang dia baca? Salah satu sebab kenapa zikir terlampau cepat, kerana tidak dilafazkan di mulut. Maka yang menolong kita supaya pelan, dilafazkan di mulut. Sembayang pun begitu juga. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab. Ya Khabbab, ya, engkau kalau sembayang pernah engkau sembayang dengan Nabi? Ya, saya sembayang dengan Nabi. Nabi itu kalau sembayang mulut dia bergerak apa tidak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau sembayang mulut dia bergerak. Dari mana engkau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyatih. Saya tengok janggut dia bergoyang. Kenapa janggut dia bergoyang? Sebab rahang dia bergoyang. Kenapa rahang bergoyang? Sebab mulut membaca. Itu iftitah tu paling sikit 4 nafas. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nabi membaca Al-Fatihah 7 nafas. Hadisnya riwayat Muslim. Yang meriwayatkannya Anas bin Malik. Dia mendengar Nabi membaca 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada orang sekarang iftitah Fatihah ayat 1 nafas. Itu bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Itu mazhab Valentino Rossi. Bagaimana sembahyang? Duduk di antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud itu yang kita minta kepada Allah 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8. Di antara sembahyang dari iftitah sampai salam, itulah permintaan yang paling banyak antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Banyak orang yang tak sedar. Nabi panggil, ta'al, kata Nabi. Apa kata Nabi SAW? Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Engkau ulang sembayang engkau, kerana sembayang engkau tidak sah. Dia sembayang, dipanggil Nabi 2 kali. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulang sembayang engkau, sembayang engkau tidak sah. 3 kali. Kata dia, macam mana sembayang yang sah itu? Hatta tatma'inna qa'iman, kalau tegak ada tumakninah. Hatta tatma'inna raki'an, kalau ruku' ada tumakninah. Hatta tatma'inna qa'idan, kalau duduk ada tumakninah. Hatta tatma'inna sajidan, kalau sujud ada tumakninah. Kenapa orang tak ada tumakninah? Sebab tidak sembahyang berjamaah. InsyaAllah kalau dia sembahyang berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, InsyaAllah ada tumakninah. Apalagi di Masjid Putrajaya ni, tumakninah. Ustaz Samad tadi kenapa tak ikut? Saya lambat. Ustaz kenapa tak sembahyang berjamaah dengan kami? Saya musafir. Saya jawabnya banyak. Perlu 1000 dalil kepada orang yang berdalih, dia akan tolak dengan 1001 dalil. Tapi bagi orang yang hatinya lembut, cukup 1 dalil saja. Maka kalau dengan mengaji hati jadi lembut, kalau dengan mengaji zikir jadi khusyuk, kalau dengan mengaji kita boleh bersama, teruskanlah mengaji. Tapi kalau dengan mengaji hati menjadi keras, merasa kita yang paling banyak dalil, merasa kita paling hebat,
yang paling banyak dalil itu adalah AI. Lebih hebat daripada Ustaz Abdul Somad. Dia ingat semuanya, tapi AI tak ada perasaan, AI tak ada mazhab, AI tak ada niat, AI tak ada iman. Karena yang beriman hanya yang punya qalbu, yang punya roh. Inilah yang sedang kita jaga dengan zikir ini. Zikir itu di mana letaknya? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Qalb. Yang lapisan yang di luar namanya sadr. Alladzi waswisu fi sudu. Sudu itu ini, bukan yang nak makan spoon tu. Sudur. Yang lapisan yang luar ni namanya sadr. Yang agak masuk ke dalam namanya qalb. Qalb dari kata qallaba yuqallibu, berbalik-balik. Kalau saya nak suruh penuntut, mahasiswa, pelajar, cuba balik qallib, qallaba yuqallibu, berbalik-balik. Awak kenapa belum nikah? Itulah Ustaz, berbalik-balik. Kadang nak nikah, kadang tak nikah. Pagi nak nikah, malam tak nikah. Ini berbalik-balik. Kenapa engkau belum juga nikah? Saya dengan bakal isteri saya beza keyakinan Ustaz. Beza keyakinan, beza agama? Enggak, saya yakin, dia tak yakin. Berbalik-balik hati. Maka kita selalu minta pada dia, ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, tsabbit qalbi. Mesti betul baca doanya, tsabbit qalbi, pakai qa. Ini yang belum mengaji, tsabbit qalbi, maknanya tambatkanlah anjingku. Anjingnya yang istiqomah. Sebab dia minta doa. Maka betul makharijul huruf, tsabbit qalbi ala dinik. Yang lebih dalam lagi, fuad. Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada level fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ketika dia dalam Sidratul Muntaha, ketika dia Isra Mi'raj, yang memandang itu adalah ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuadnya tidak mungkin berdusta tentang apa yang dia tengok. Yang lebih dalam lagi, lapisan luar sadr, agak dalam qalb, lebih dalam lagi fuad, lebih dalam lagi sir, rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah supaya hati kita ini dijaga. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ni jangan hanya pandai bercakap, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan malam ni. Mudah-mudahan apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita cakapkan, apa yang selalu kita fikirkan, apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita bayangkan, itulah nanti yang akan datang bersama kita ketika kita sedang berada di hospital, ketika kita sedang berada di bilik, ketika kita sedang tua, ketika kita sedang bersama, ketika kita sedang sendiri, saat malaikat maut mencabut nyawa kita. Yang terdengar di telinga adalah la ilaha illallah. Makanya selalu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa engkau tadi waktu berzikir saya tengok bergoyang kepala? Dah, saya pun tak tahu. Saya tengok sebelah kanan bergoyang, kiri bergoyang, saya goyang pula. Kalau dia ikut orang berzikir yang bergoyang kepala, goyangnya itu kepada la, tidak la ilaha. Tidak ada pokok kayu yang disembah, tidak ada batu yang disembah, tidak ada hantu yang disembah, tidak ada manusia yang disembah. La bashar wala hajar wala syajar wala samar, la ilaha illallah. Macam palu, macam hammer, macam penokok yang dipukulkan ke tangkai jantung, menghalau segala darah-darah hitam, bisikan-bisikan yang ada dalam jantung. Kalau kita memotong ayam, selepas kita potong ayam, kita belah dada ayam,
Di dalam tu ada macam jantung pisang kecil, kita belah, ada darah di dalam, menggumpal darah. Begitulah setan masuk ke dalam jantung. Jantung ke hati, Ustaz. Hati yang di tengahnya, ini hati, liver. Kalau yang di sini sebesar jantung pisang, sebesar genggaman. Saya kurus, jantung saya sebesar ini. Kalau ada orang yang tangannya besar, sebesar itulah jantung dia, berdegup dan berdetak. Itulah hidup kita. Makanya kenapa si fulan masih hidup? Ada orang pengsan, didengar. Bila nampak suami mula tak berbunyi lagi, tak nampak ada lagi, tak ada bergerak, dengarkan. Nanti malam cuba tengok dia tidur, tak bergerak, cuba dengar. Tiba-tiba dia dengar keluar suara, I love you. Ala fil jasadi mut'ah. Ketahuilah di dalam badan ni ada seketul, ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, yang lain ikut jadi rosak. Kesitulah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bukan wajib. Sesiapa yang tak mau, ya tak apa-apa. Ada orang yang berzikir kepalanya tak bergerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan mesti begitu. Dia gerakkan elok, kepala dia tak bergerak, tak apa-apa. Kenapa? Karena yang penting adalah hati dia mengingat, mulut dia menyebut. Makanya kadang orang petik tasbih menyebut. Mana dalil kita bertasbih? Nabi hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Betul, tak salah. Kalau zikir kita hanya 3 bolehlah pakai tangan. Tapi kalau zikir 1000, macam mana zikir 1000 guna tangan? Macam mana sahabat Nabi dulu berzikir 1000? Dia ambil tali, dia buat 1000 simpul, al-fa'uqdah, 1000 simpul. Sebelum tidur dia petik simpul tu 1000 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Siapa beramal macam ni? Abu Hurairah. Di mana boleh kami tengok kitabnya? Kitab Syiar A'lam An-Nubala. Siapa yang menulisnya? Apakah dia orang yang terpercaya? Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi sangat ketat dalam masalah periwayatan hadis. Jadi kalau ada puan-tuan yang menyimpul 1000 simpul tadi, sebelum tidur malam dia petik 1000 simpul tadi, saya 1000 simpul sudah saya siapkan Ustaz Abdul Somad, tapi baru 5 dah tertidur. Innamal a'malu bin niat. Niat dia dah sampai, buat aja 1000 simpul. Nanti bila berapa yang dapat, supaya kalau kita mati dalam keadaan memegang simpul-simpul zikir. Sekarang orang mati bukan memegang simpul, memegang simpul Instagram, TikTok, memegang simpul remote control, memegang simpul zikir dilupakan. Apa yang diperolehi dengan istighfar ini? 6 janji Allah dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Diampunkan Allah. Yusilis samaa'a 'alaikum midrara. Turun hujan sebagai rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin, dapat harta, wa banin, dapat anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin, diberikan kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara. Hadis 3, ayat Quran 6, 9 balasan Allah. Dan Allah kalau membalas, innaka la tukhliful mi'ad. Yang kedua, amalan solawat. Solawat banyak. Kita pun dah menjadikan solawat ini sebagai doa. Ada solawat daibai, ada solawat burdah, ada solawat simtud durar habsyi, ada solawat Ja'far al-Barzanji, ada solawat diaul lami, ada solawat tibbil qulub, ada solawat badar, ada solawat. Seelok-elok solawat, solawat maksur,
yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah kita baca dalam sembahyang. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa-dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darjah tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu selepas balik daripada majlis munajat Putrajaya ini, insyaallah. Yang ketiga, afdalul zikri sa'afdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas mana yang panjang, mana yang pendek. La ilaha illallah. Abdus Somad, mulut mesti bergerak. Abdus Somad. Putrajaya, bibir mesti bergerak. Putrajaya. Tapi la ilaha illallah, mulut bibir tak mesti bergerak. La ilaha illallah. Kenapa? Karena waktu kita nak mati, menggerakkan mulut pun paling berat. Seandainya mati itu mesti menggerakkan mulut, Abdul Somad, banyak orang mati suul khatimah. Mulut tak mesti bergerak, bibir tak bergerak, hanya lidah. La ilaha illallah. Maka bila dah nampak lidah dia bergerak, nampak lidah dia dah tertarik, nak tertarik ke dalam, sebab orang meninggal tu lidahnya tertarik ke dalam. Kalau dah nampak lidah dia bergerak walaupun tak ada suara, la ilaha illallah, cukup, jangan ganggu lagi. Tapi kalau dia mengigau, meracau, dia tanya, mana surat tanah, kata dia. Bisikkan ke telinga sebelah kanan. Talqin sunnah. Dalilnya mana? Laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan mati sakratul maut, nazak, talqinkan ke telinga. La ilaha illallah. Jangan takut cerita mati. Banyak suami takut cerita mati pada isteri pun takut cerita mati. Jangan. Sebab nanti bila dia datang, semua terkejut, anak lari, isteri tak tahu nak buat apa. Buat latihan. Malam ni bolehlah cuba-cuba. Nanti subuh pukul 4.30, pukul 5.30, bila nampaknya dia tak ada nak jaga subuh, cubalah tinggal sebelah kanan. La ilaha illallah. Dia pun terkejut. Apa ni, kata dia. Khawatirnya kita nak bergurau, malaikat serius. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sakaratnya mabuk. Dari kata sakar, macam orang mabuk, hilang ingatan. Maka tengoklah macam mana orang susahnya sakarat. Ada mata begini, ada macam-macam, sampai diambil daun kelor, dipukulkan tak juga mati. Batangnya dipukulkan, mati. Saking susahnya mati. Tapi ada orang-orang yang senang saja, bergerak aja bibirnya sikit, la ilaha illallah, mati. Itu maka dibacakan Yasin. Apa kata Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Kathir, nama tafsirnya Al-Quranil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surah ini dibacakan pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Itu maka kalau ada di rumah, hospital, di bilik, susah, jangan ribut, jangan bising. Yang tak nak baca doa, keluar semua. Yang ada di dalam tu senyap. Satu orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Kita dah banyak cuba. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad yang Ustaz bacakan kemarin tu, alhamdulillah. Macam mana? Mati.
Dua gendangnya, kalau tak hidup mati. Kalau kita menjenguk orang yang nak meninggal sakratul maut, cakap kita yang elok-elok. Kalau tak, jangan menengok. Ni kalau macam ni nampaknya tak sampai Jumaat selesai ni. Game is over ni. Jangan. Kalaupun mendoakan yang kira-kira doa tu menyinggung perasaan, jangan kuat. Ini kadang ada orang, ya Allah, kalau hidup ini baik bagi dia, panjangkan umurnya. Kalau tapi nampak kalau tersiksa, matikanlah dia. Memang cakap tu betul, tapi bagi keluarganya, kau doakan dia mati. Ya Allah, kalau umur dia panjang, panjangkanlah umurnya, jadikan amal soleh. Tapi kalau berat bagi dia, jagalah perasaan orang. Kadang kita ni sebab menengok, itulah pentingnya kita melatih diri supaya kita tenang. Saya tentang masalah mati ni tak ada saya rahsia-rahsia. Ini bilik tempat tidur, di atas tu dah saya buatkan yang paling atas sekali. Itu ada beg warna hitam, ada 3 helai kain kafan. Waktu umrah dulu dah dibasuh dengan air zam-zam. Nanti bila saya mati, itu untuk kafan saya. Dah saya tulis semua. Nanti yang memandikan saya si fulan, yang memegang kepala saya waktu di bawah si fulan, yang memegang pinggang si fulan, yang memegang kaki si fulan. Waktu melepas tu jangan panjang-panjang tazkirah. Sekarang banyak orang melepas orang meninggal, tazkirah sampai 5 orang. Apa panjang-panjang? Kalau dia orang baik, cepat jumpakan dia dengan amal kebaikannya. Kalau dia orang tak baik, cepat lepaskan beban dari pundakmu. Maka hanya setakat mohon kepada hadirin hadirat, jiran, kawan, sahabat semua, mohon maaf bila ada silap salah. Kami daripada ahli waris akan membayar hutang piutang yang besar-besar nanti, yang kecil-kecil dulu. Selepas itu kita minta izin, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Kena kita jumpakan dia dengan kebaikannya. Supaya apa? Supaya orang ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tak putus kita ini mengingat. Ya, sebagai manusia tentu Ustaz Abu Somad pun ada lupa juga, ya, lalai. Macam mana zikir itu? Macam meniti pematang di tengah sawah. Ini sawah padi. Ini padi. Di tengah ni ada tanah liat, tempat orang memikul padi. Kadang-kadang jatuh ke kanan, naik balik. Kadang-kadang licin ni tanah ni, jatuh, naik balik. Kadang-kadang jatuh, naik balik. Begitulah zikir. Kadang lupa, ingat astagfirullah. Kadang lupa, ingat balik. Kadang lupa, ingat balik. Jangan sudah licin, jatuh, masuk pula ke dalam kolam, menangguk-nangguk ikan pula. Lupa apa tujuan. Tujuan kita membawa padi sampai ke tepian. Setelah itu barulah kita selamat. Beban kita ni kita bawa, barulah kita sampai.